Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di channel Ruang Temu Inspirasi. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hal yang culture, Pak. Culture. Terutama juga pembuka di tahun 2026. Nah, kali ini saya kedatangan seorang narasumber gitu ya. Beliau adalah dokter filsafat dan juga aktif menulis. Nah, nanti kita kenalkan gitu ya. Beliau ini adalah Pak Junanto Herdiawan. Nah, Halo. halo Sobat Inspirasi, Pak. Halo Sobat Inspirasi. Halo Sobat Inspirasi. Nah, Asih, Pak Kenji. nah, ini beliau itu kalau di sosial media itu sering dipanggilnya Pak Ijun. Nah, kali ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana beban pikiran di generasi muda gitu ya. Nah, itu biasa disebut mental health gitu Pak. Iya. Nah, sebelumnya apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Aman Terima kasih banget ya, Pak? Kenji, aman banget, aman banget. Aman banget ya. Tahun Aman 2026 tetap optimis ya Pak. Mesti optimis. Kita harus optimis, harus semangat dalam menghadapi masa depan. Masa depannya gitu-gitu aja gitu Pak. Iya, ya gitu-gitu aja. Hidup dari dulu gitu-gitu aja. Tapi tetap semangat teman-teman. Iya, tetap semangat. Nah, ini mungkin kita ke topik Pak. Jadi Iya. kayaknya untuk generasi mungkin zaman saya Pak milenial gitu, terus juga ada sekarang generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Jadi sekarang literasi banyak sekali gitu Pak. Ada mungkin terliterasi di sosial media. Nah, sebetulnya menurut Pak Ijun tuh mental health itu apa sih Pak? Iya. Ya, mental health sebenarnya masalah sudah sejak lama, sejak zaman dulu itu masalah mental itu selalu ada dari zaman ke zaman ya, dan ini sudah ada sejak ribuan tahun lampau malah permasalahan-permasalahan kehidupan itu. Tetapi mungkin tense-nya atau frekuensinya itu semakin kemari saya lihat semakin banyak ya permasalahan tekanan-tekanan mental yang menyebabkan anak-anak muda itu menjadi nggak bahagia dalam hidupnya, anxiety atau kegalauan, kegelisahan, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas gitu loh arah makna hidup, nah seperti itu. Ini yang sering terjadi yang saya lihat dari pengalaman saya selama ini. Contohnya kalau misalnya memang untuk generasi muda yang kantoran Pak, Iya, betul. Simple tuh menurut Pak Ijun apa Pak? Di kantoran ya, nih saya pengalaman bekerja 30 tahun nih kan. Ya. 30 tahun bekerja dari masa bekerja dengan baby boomers sampai sekarang bekerja dengan Gen Z. Jadi sudah merasakan bagaimana pergerakan zaman, dan permasalahan di kantoran itu umumnya sama, nggak berputar di itu aja gitu kan. Itu aja ya, Pak. Permasalahan-permasalahan mengenai suasana kerja, permasalahan mengenai bos. Ya, anak sekarang bilang toksik ya, bosnya toksik, lingkungan kerja toksik. Terus masalah-masalah penghasilan, masalah karir, masalah mutasi, promosi, seputar itu saja kalau saya lihat permasalahan-permasalahan di dunia kerja itu yang mau ganggu pada mental health. Berarti relate ya, maksudnya kondisi saat ini tuh relate di zamannya Pak Ijun ya, atau memang ada perbedaan Pak? Ya, relate bahwa masalahnya itu saja, tetapi cara menghadapi masalahnya ini yang saya lihat mulai agak berbeda nih dengan anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z. Jadi begitu sekarang nih anak milenial, anak Gen Z itu begitu cepat ya, permasalahan mental health dan depresi itu begitu pendek. Kalau dulu agak panjang gitu loh. Karena kita anak-anak Gen X, baby boomer itu banyak hidup dalam ketidaknyamanan pada masa itu kan, sehingga untuk memperoleh sesuatu itu kita biasa untuk berjuang dulu, berusaha dulu. Nah sekarang dengan digitalisasi semuanya bisa cepat, semua hal bisa cepat. Nah ada hal yang membedakan bahwa tidak semua hal itu bisa cepat. Apa Pak? Ada hal-hal seperti kepuasan kerja, kebahagiaan, karir. Nah itu harus melalui proses. Bahagia itu ada sebuah proses perjalanan. Jadi nggak bisa saya kerja langsung bahagia, atau saya kerja langsung naik pangkat, nggak bisa. Saya kerja langsung enak semua orang. Nah ini yang tidak bisa. Nah digitalisasi memungkinkan semuanya berjalan cepat. Kalau lapar makan nih, tinggal klik makanan datang. Mau telepon pacar, tinggal klik. Wih, video call. Ada istilah sekarang sleep call. Waduh, sampai tidur masih. Zaman dulu kalau kita mau pacaran, panggil pacaran harus cari telepon umum dulu, masukin koin dulu. Jadi ada proses untuk meraih sesuatu. Nah proses ini yang sekarang dipersempit. Nah karena tidak bisa melalui proses, jadilah rentan. Begitu terjadi gangguan, lo kok jadi gini, lo kok jadi gini ya.
Jadi itu mempengaruhi cara responnya seseorang pada mungkin suatu case gitu Pak. Itu pengaruh juga nggak sih Pak? Ya, jadi respon ketika kita menghadapi sesuatu, responnya itu tidak merespon ketidaknyamanan itu nggak semudah dulu gitu loh. Jadi tidak bisa merespon ketidaknyamanan dengan mudah. Nah itu yang saya rasakan ya dengan anak-anak sekarang. Nah tadi Pak Ijun udah singgung teknologi gitu ya Pak ya. Ini kan generasi muda khususnya generasi milenial saya gitu dan Gen Z itu menikmati perkembangan teknologi gitu ya. Dan juga tadi ya ada siklus kerja yang memang ya nggak bisa dihindari juga gitu. Nah itu pemicu stres utama gitu ya. Ya. Pada saat ini itu kayak apa yang Pak Ijun mungkin amati gitu ya di anak-anak generasi muda sekarang? Iya. Pemicu stres utama Pak. Tadi pemicunya itu salah satu tadi ketidakmampuan kita dalam merespon ketidaknyamanan. Artinya kita terutama anak muda ini ingin melihat sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Realita kehidupan itu kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan hasrat dan keinginan kita. Ini. Nah, antara ekspektasi dengan realita itulah kekecewaan. Ada gap di situ Pak ya? Gap. Kamu mau misalkan gajinya sekian gitu, ternyata gajinya segini. Nah, gap inilah kekecewaan atau depresi tadi, stres. Kamu mau tahun depan dinilai A, ternyata nilai C. Nah, gap inilah kekecewaan. Sehingga hasrat-hasrat itu, keinginan-keinginan itu terus meneror kita. Aku harus gini, aku harus gini. Apalagi kalau sudah mulai membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, media sosial, semua mulai membanding, kok dia bisa. Semakin stres lagi. Nah, dulu sih kita nggak banyak lihat ya media sosial. Sekarang media sosial ngeliat orang, kok cepat banget sukses ya, kok anak sini udah sukses, kok umur gue udah bisa berhasil. Nah, gap. Nah, inilah awal mula ketidakbahagiaan, awal mula daripada stres, awal mula dari depresi ketika mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Makanya lagunya Ojo dibanding-banding, itu filosofi sekali lagu itu. Nah ini menarik, tadi udah membahas hasrat gitu ya. Nah Pak Ijun baru menerbitkan buku ya Pak ya? Ya. Itu boleh Pak bisa diceritain Pak untuk bukunya secara umum tuh menggambarkan apa gitu ya? Jadi selama 30 tahun saya bekerja, ya, selebih dari 30 tahun, tahun ini 30 tahun saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan pekerjaan tadi saya ceritakan banyak sekali, ya muternya di situ-situ aja, tetapi responnya yang semakin berbeda. Nah, ketika kita makin jadi pimpinan di kantor, semakin sering berurusan dengan masalah-masalah tim, masalah-masalah anak buah, masalah-masalah yang menceritakan tentang masalah-masalah mereka gitu. Nah, itu banyak sekali kan, lama-lama Pak Ijun kumpulin semua cerita cerita. Saya kumpulin, ternyata ini bisa menjadi sebuah buku. Nah, beberapa keluhan, nah itu Pak Ijun kumpulkan dan Pak Ijun coba tulis, tapi karena saya bukan ahli agama, saya bukan ahli psikologi mental, saya sekolahnya filsafat, kan? Sehingga saya menulis itu kemudian merelatekan dengan pemikiran-pemikiran filsuf di masa lampau, karena masalah-masalah yang sekarang ada itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana merelatekan itu supaya teman-teman bisa menggunakan nalar dan logikanya ketika melihat suatu masalah. Itu yang penting. Boleh Pak ditunjukin Pak bukunya itu? Ya, ini bukunya nih. Nah, nanti ini terbit tahun 2026 ini awal, dan judulnya Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk. Nah, nanti teman-teman bisa beli di link yang kita terterakan di description ya. Ya. Bisa order di marketplace ya Pak? Silakan ya. Bisa dibeli di marketplace. Iya, di marketplace. Nanti PO itu di Instagram, di TikTok, di Shopee di TikTok Shop atau di apa ya? Saya pokoknya online sekarang gitulah. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lanjut Pak.
terkait dengan insecure ya, dan juga mental block. Nah, jadi mungkin siklusnya, jadi generasi muda tuh pada siklus, kalau saya pribadi ya Pak ya, pada siklus penilaian misalnya ya Pak ya. Nah itu mungkin banyak riak-riak gitu ya Pak ya. Iya, pada saat, iya. Nah itu membuat orang tuh insecure. Tapi pribadi kalau saya Pak memang nggak peduli. Tapi pas kita itu mendapat cerita-cerita gitu, jadi kepikiran lagi gitu. Betul. Itu bagaimana respon generasi muda seharusnya gitu Pak. Iya, memang kalau di kantoran itu ada masa-masa musim-musimnya, musim low season lah. Low season tuh biasanya pada saat awal tahun ketika habis penilaian. Terus di tengah-tengah tahun ketika musim-musim promosi, mutasi. Wah, itu low season tuh. Karena pada galibnya tidak semua orang dinilai bagus. Ada yang dinilai pas-pasan. Ada yang merasa bagus, dinilainya nggak bagus. Nah, pada saat promosi, mutasi gitu juga. Ada teman kita promosi, terus kita nggak. Nah, itu masa low season. Itu biasanya ruangan Pak Ijun penuh orang ngantri. Penuh pada datang, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa kok saya dinilai. Ya, kita perlu sekali, penting sekali untuk memiliki hasrat, ambisi, dan keinginan untuk maju. Itu penting. Kenapa? Karena itu yang membuat kita memberikan yang terbaik. Penting sekali. Tetapi kalau meletakkan kebahagiaan pada keinginan maju tadi, pencapaian, maka kita akan ada ketidakpuasan, kekecewaan tadi. Tapi jangan terus kita, biarinlah orang dinilai berapa. Nah, itu bahaya juga. Akhirnya membuat kita menjadi tidak semangat kerja, kemudian tidak memberikan optimal. Kita harus berikan sesuatu yang optimal kalau kerja. Berikan yang terbaik. Tetapi jangan letakkan kebahagiaan di situ. Misalkan kita baru bahagia kalau bisa naik manajer, misalkan begitu. Akhirnya kalau nggak jadi manajer, kita jadi nggak bahagia. Nah, ini bahaya. Tetapi perlu bekerja untuk menjadi manajer misalkan. Karena kita harus, kehidupan itu harus memberikan yang terbaik. Esensi hidup. Nah, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Nah, ketika kita tidak sampai ke sana, misalkan, ya nggak apa-apa juga. Saya sudah mengerjakan terbaik, I'm happy with that, gitu. Nah, tetapi kalau tercapai, alhamdulillah juga. Jadi kita win-win. Tidak ada kekecewaan dalam hidup. Karena sudah memberikan all your best to life, pada kehidupan. Berikanlah yang terbaik pada kehidupan. Ya, jadi tadi ya hasrat itu penting, tujuan purpose itu penting. Tapi bukan segalanya. Tapi bukan tujuan kebahagiaan. Tujuan kebahagiaan. Dia adalah sarana saja. Kalau enggak, kita sekarang ada namanya hedonic treadmill. Atau hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu kita lari di treadmill. Makin kencang, makin nggak puas-puas, yang ada capek. Misalkan Enji baru bisa beli motor, pengen banget punya motor, wah kita kejar dapat motor 1, udah punya motor 1 pengen punya motor 2, kejar lagi, pengen punya mobil, kejar lagi, punya rumah, terus mengejar kayak hedonic treadmill. Seneng tapi capek gitu. Saya pengen ngejar terus kan capek, setelah punya semuanya lelah, so what? Nah, itu yang kejadian. Iya, mendapatkan sesuatu tapi kosong ya Pak. Tapi kosong. Sama seperti karir juga begitu. Saya juga melihat ada yang pengen jadi manajer, naik jadi dari asisten, pengen jadi direktur. Sudah sampai di paling puncak, sudah jadi pimpinan, jadi dokter eksekutif, jadi apa. Terus so what? Masih juga kurang rasanya. Pengen apa lagi? Nah, akhirnya hidup lelah. Itulah namanya jebakan hedonic treadmill. Nah, itu tadi Pak Ijun bahas juga hedonic treadmill. Bagaimana menghindari hedonic treadmill? Itu ada di sini. Spill masih baca bukunya. Pak, harus beli teman-teman. Artinya nikmatin bukunya gitu ya, cerita pengalaman dari Pak Ijun, dan juga belajar tadi ya, memaintain ekspektasi gitu. Memaintain ekspektasi. Nah, mungkin ini Pak, balik lagi tadi ke generasi muda yang memang agar bekerjanya tuh ya efektif, efisien, terus juga tepat sasaran gitu ya,
targetnya tercapai semua gitu ya, tanpa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain gitu Pak. Yeah. Nah, bagaimana kita harus set boundaries gitu? Artinya kita harus ya bagaimana cara merespon yang baik. Terus juga kadang kan mungkin ya mohon maaf ya Pak, terkadang kita kan merespon di jam di luar kantor tuh, artinya jam office hour itu memang agak berat maksudnya. Ada mungkin teman-teman gitu ya. Nah itu bagaimana kita harus set boundaries untuk itu Pak? Ya, banyak teman-teman bertanya pada Pak Ijun tentang work-life balance. Nah, bagaimana setting boundaries waktu keluarga dan waktu kerja. Mana yang lebih prioritas Pak, keluarga atau kerjaan? Ya. Nah, dalam filsafat kita harus memahami pertanyaan itu harus benar dulu sebelum dijawab. Jadi jangan-jangan ada pertanyaan salah sehingga jawabannya salah. Nah, gitu kan. Ya. Jadi apakah memang harus dibedakan antara keluarga dan kerja? Apakah harus ada yang diprioritaskan? Nah, itu kan kita harus tanya lagi. Nah, ini namanya you learn the word juggling. Juggling. Ada namanya dalam filsafat itu internal contradiction yang memang sudah di dalam dirinya mengandung kontradiksi. Ya, seperti kerja dan keluarga. Kalau kamu kerja, mesti kamu dan kamu punya keluarga, mesti dua-duanya itu akan terjadi kontradiksi. Mana yang harus diprioritaskan? Nah, apa itu jawab pertanyaannya itu yang mungkin jangan begitu nanyanya kan? Nah, jangan-jangan pertanyaan salah. Kenapa harus ada yang diprioritaskan? Kalau dua-duanya prioritas, ya kan? Jadi enggak. Kenapa kita harus setting boundaries? Kalau there is no boundaries, tidak ada boundaries. Tetapi yang paling penting adalah you have to learn the word juggling. Mana saat-saat pekerjaan didahulukan? Prioritasnya Pak. Mana saat-saat keluarga didahulukan? Nah, inilah pengalaman hidup perjalanan. Jadi kalau kamu terus-terusan mendahulukan pekerjaan, keluargamu akan tertinggal, ya kan? Atau kurang perhatian, kasih sayang. Tetapi kalau kamu terlalu mendahulukan keluarga, pekerjaanmu mesti tertinggal, karirmu mesti tertinggal. Bos kasih kerjaan, kamu kerjain hari ini. Wah, maaf Pak, saya harus ngantar anak saya. Oh, maaf Pak, anak saya ambil rapot. Oh, maaf Pak, ada pentas seni anak saya. Terus-terusan begitu, kata bos, udah nggak usah kasih kerja ke dia deh. Nanti dia pulang kan, kasih kerjaan paling karir bagus. Nah, tapi kalau kamu terus-terusan kerjaan, lembur-lembur istri, Pak, anak mesti ambil rapot gini. Aku ada lembur, aku ada konsinyir, segala macam. Akhirnya istri menjadi tidak bahagia, anak istrinya. Nah, itu kan? Problem kan? Dinamikanya. Nah, hidupi dua-duanya. Jadi, jalani dua-duanya. Betul. Jadi memang enggak harus memilih. Artinya kita jalanin dua-duanya dengan nikmat tadi ya, teman-teman. Dan juga ya kita jaga keluarga kita gitu ya, supaya mengerti juga. Di kantor juga kita mana yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu, ya memang kerjain. Dan juga saya yakin ya 1000% lah Pak ya. Jadi kalau misalnya atasan itu memang nggak ada yang memang urgent, nggak mungkin gangguin teman-teman itu di malam hari misalnya, atau enggak di weekend gitu ya. Ya betul. Ya, pimpinan di kantor juga perlu memahami perkembangan anak-anak milenial atau Gen Z. Jadi harus ada namanya the right to disconnect, hak untuk tidak dihubungi. Nah, kalau di luar itu ada tuh ya. Kalau misalkan dia sedang cuti, saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu cuti, kita nggak ganggu. Karena cuti itu adalah hak, ya. Jangan sampai orang mau cuti satu dipersulit. Jangan. Cuti adalah hak, tetapi aturlah waktu cutimu dengan baik. Betul. Nah, tetapi kalau WFH, WFA, itu harus bisa dihubungi. Betul. Karena W-nya itu adalah work from home. Jangan sampai WFH nggak bisa dihubungi. Nah, itu cuti aja kamu. Nah, jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi pimpinan juga jangan semena-mena lagi cuti di pantai suruh bawa laptop, ya kira-kira juga gitu kan. Kalau sampai kayak gitu yang salah
Ya masing-masing salah. Kenapa yang cuti itu nggak bisa memberikan delegasi kepada temannya yang ngantor? Ya. Jangan-jangan kerjaannya cuma dia yang bisa ngerjain. Nah ini nggak boleh. Ya. Sistem harus berjalan. Dia nggak ada, harus ada yang bisa backup. Itu. Berarti atasan yang nggak deliver itu Pak ya. Dan Iya. juga nggak bisa membagi tugas. Iya betul. Nah mungkin Pak, ini kita mau di sesi keuangan untuk generasi muda gitu ya. Mungkin indis ekonomi gitu ya Pak. Indis ekonomi aman banget, aman banget. Aman banget ya. Nah, Enggak. jadi bagaimana generasi muda itu harus merespon kondisi ekonomi sekarang dan juga mempersiapkan keuangannya supaya jadinya tuh nggak apa namanya nggak kena mental health juga. Ujung-ujungnya seperti itu Pak. Iya. Jadi kesehatan itu penting sekali buat anak-anak muda ya, buat semua orang ya. Tetapi khususnya kita bicara milenial Gen Z sekarang. Ya. Ada 3 kesehatan. Pertama kesehatan fisik. Makanya anak-anak sekarang rajin ikut klub runner, ya paddle, mau pickle, mau apa semua, tenis. Itu untuk menjaga kesehatan fisik supaya fisik kita bugar, jadi bisa kerja dengan baik. Kedua kesehatan mental tadi. Ya. Mental dan spiritual. Mentalnya sehat ya dengan berpikir yang benar. Jadi bukan apa yang harus dipikirkan, tapi bagaimana cara berpikir. Mental itu adalah cara berpikir. Jadi kita harus membenahi cara kita berpikir. Hindari pemikiran-pemikiran yang menimbulkan penderitaan. Contohnya Pak? Ya banyak penderitaan itu disebabkan oleh pemikiran kita, bukan realita. Misalkan aku dinilai jelek, aduh pasti gini nih, aku gini nih, aku gini, oh tuh bos aku nggak senang sama aku, itu pasti ada jatah. Itu pikiran-pikiran buatnya menderita, ya kan? Padahal belum tentu begitu kan? Ya. Nah, hindari pemikiran jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu terlalu banyak jangan-jangan, terlalu banyak overthinking. Nah, jadi pikiran harus sehat. Jadi hindari pemikiran yang menyebabkan penderitaan-penderitaan. Sebagian besar penderitaan kita bukan disebabkan oleh kenyataan, tetapi oleh pikiran kita. Ya kan, takut nggak naik pangkat, takut nggak dapat ini, itu kan kepikiran kita kan. Ya. Hindari. Yang ketiga adalah kesehatan finansial. Jadi badan sehat, pikiran sehat, finansial juga mesti sehat. Betul. Jadi jangan sampai finansial nggak sehat, karena kalau finansial nggak sehat bisa menyebabkan kesehatan pikiran. Aduh, gue nggak punya ini, waduh gue habis duitnya. Nah, bisa juga akhirnya sakit secara fisik. Jadi 3 ini adalah kesehatan yang perlu dijaga. Nah, finansial tentunya kemampuan kita mengelola keuangan kita, pendapatan kita, keinginan dan kebutuhan yang selalu sering dikatakan oleh para ahli-ahli keuangan itu. Betul. Jadi harus diatur dengan baik gitu Pak ya. Iya gitu kira-kira. Nah ini pertanyaan saya yang terakhir Pak. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur ya Pak, waktu ya Pak. Misalnya Pak Ijun gitu ya di generasi saat ini, gitu ya. Bagaimana Pak Ijun untuk menyikapi semua permasalahan gitu ya di kantoran, khususnya mental health tadi dan juga pengelolaan keuangan gitu. Iya. Misalkan saya hidup di zaman Gen Z gitu. Ya, iya Pak. Saya lahir jadi Gen Z gitu. Wah, berat juga ya memang. Jadi ya mungkin sebagian besar dari saya kan terbentuk dari perjalanan hidup ya. 30 tahun bekerja, mengalami berbagai banyak hal sehingga membuat saya punya banyak pengalaman. Jadi kalaupun saya misalkan umur saya sekarang masih 25-an begitu, saya mungkin akan mengalami masalah yang sama dengan tekanan-tekanan hidup yang sekarang begitu. Tapi yang paling penting adalah gunakan nalar, logika, tadi pikiran. Jadi dalam filsafat atau filosofi itu mengajarkan akal dan pikiran dulu. Karena manusia itu ada logos, tumos, epitumos, dan logos namanya. Hasrat rendah yang pengen ini, pengen itu, hasrat menengah, ambisi segala macam, dan ada nalar atau logika yang mengendalikan ini semua. Kata Plato, ini adalah bagaimana otak mengendalikan ambisi-ambisi dan naluri kita. Nah, nalar diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatur itu semua. Ya, manusia diberikan nalar, diberikan pikiran untuk mengatur itu. Nah, nanti baru datangnya spiritual, agama, itu hanya sebagai untuk menyelaraskan ini semua.
Tapi sebelum itu dia diberi nalar dulu. Diberikan modal setiap orang, nurani dan akal. Nah, agama itu memendomani nanti. Tetapi kalau anak-anak berarti anak muda ya langsung jam aja tuh conclusion. Nalarnya nggak dipakai. Agak kurang nalar gitu kadang-kadang. Overthinking itu kan kurang nalar sebenarnya. Terlalu banyak yang dipikirin. Nah, nalar itu, jadi ketika menghadapi masalah, cobalah ambil jarak dari masalah itu. Jadi ngambil jarak dari pikiran kita. Ya, ini ada kita ambil jarak, kita lihat pikiran kita itu, bener nggak? Nah, jadi kalau ibarat kata nih jalanan, ini mobil, kita dan pikiran kita itu, ini mobil. Nah, kita sopirnya nih ambil jarak dulu, lihat mobilnya. Oh jalannya salah nih, mesti ke sini. Nah, tetapi kebanyakan itu tetap di mobil, ngegas aja. Ya. Ada masalah digas terus. Jadi yang overthinking tadi digas, pikiran nggak bener digas, akhirnya semakin depresi. Ya. Nah, tapi mampulah kita ambil jarak dengan real. Oh iya, gue nggak gitu sebenarnya. Nah, itu kemampuan berdialog dengan diri sendiri. Men-challenge diri sendiri ya. Men-challenge diri sendiri. Kebiasaan kritis mengambil jarak terhadap apapun ya. Apabila ada masalah di kantor, dengan bos, dengan teman, dengan penilaian kinerja, jangan buru-buru gas. Ya. Ini pasti karena bosnya nih, bosnya toksik. Gini-gini, percuma gue kerja kayak gini-gini gak dinilai, digas terus itu pikiran. Ya. Jangan tarik, lihat, emang gue kerjanya agak kurang optimal. Oh, aku terlalu kaku, aku sering nolak, aku sering ngilang. Nah, bener juga nih, datang ke bos. Jangan bilang, bos, gue salahnya apa? Jangan gitu, bos. Ya. Apa yang bisa saya perbaiki? Ya. Ke depan, saya ingin maju kayak, bos, ini apa nih yang kurang dari saya nih? Saya mau perbaiki. Nah, barulah terjadi dialog. Jadi kayak gitulah kira-kira pengalaman hidup. Nah, ini pengalaman hidup yang memang dibagikan dari Pak Ijun ke kita itu ya menjadi inilah referensi dan mungkin pedoman ya Pak ya, untuk bagi generasi muda. Jangan lupa juga. Ya, itu semua saya tulis di sini, filosofi bahagia di dunia yang sibuk. Nah, itu teman-teman bisa beli gitu ya. Nanti untuk linknya kami terterakan di deskripsi gitu ya. Nah, ini terima kasih banyak Pak Ijun. Makasih Kenji ya. Ngobrol-ngobrol hari ini tetap gitu ya. Tetap happy teman-teman Sobat Inspirasi. Ya. Kita sudahi. Bye. Salam Sobat Inspirasi. Salam Sobat Inspirasi. Makasih Pak Ijun. Makasih.